Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan saat ini, silahkan Bapak Ibu berdoa di dalam hati masing-masing dalam iman dengan kesungguhan hati. Nah, renungan hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Matius pasal yang ke-5, pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang dan menyembuhkannya. Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema renungan kita pada saat pagi hari ini, yaitu bagaimana mujizat terjadi. Bagaimana mujizat terjadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari kebenaran firman Tuhan ini ada seorang perwira yang datang kepada Yesus dan memohon untuk menyembuhkan seorang hambanya yang sakit lumpuh menderita begitu luar biasa. Namun apa tanggapan Yesus di dalam kehidupannya? Nah, berbicara tentang mujizat, tidak ada seorang pun di dunia yang tidak membutuhkan mujizat. Tidak ada seorang pun di dunia yang tidak membutuhkan mujizat. Semua orang membutuhkan mujizat, termasuk saudara dan saya, termasuk Bapak Ibu dan saya. Nah, mujizat ini sangat penting di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bahkan saat ini apapun yang kita hadapi, yaitu di dalam pergumulan, dalam kelemahan kita membutuhkan mujizat dari Tuhan. Lalu bagaimana mujizat itu terjadi? Yang pertama, mujizat itu terjadi karena adanya demonstrasi kuasa Allah. Mujizat itu terjadi karena adanya demonstrasi kuasa Allah. Kuasa Allah sanggup memulihkan segala sakit penyakit. Kuasa Allah sanggup memulihkan segala persoalan. Kuasa Allah sanggup memulihkan segala permasalahan. Kuasa Allah sanggup memulihkan segala pergumulan kita dalam kehidupan orang percaya. Kuasa Allah sanggup mengubah sesuatu yang buruk, sesuatu yang mustahil menjadi mustahil. Kuasa Allah mampu mengubah kehidupan setiap orang, bahkan yang lemah dikuatkan. Kuasa Allah sanggup membuatkan semua itu. Nah, hanya dengan kuasa Allah, karena adanya demonstrasi kuasa Allah, maka terjadilah satu mujizat kesembuhan. Makanya jelas dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Di ayat yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang dan menyembuhkannya." Itu artinya ada demonstrasi kuasa Allah yang ingin dinyatakan oleh Yesus. Ada demonstrasi kuasa Allah yang ingin dinyatakan dalam kehidupan perwira ini. Nah, yang kedua, bagaimana mujizat terjadi?
mujizat terjadi. Yang kedua, adanya iman di dalam hati seseorang. Ditemukannya iman di dalam hati seseorang, maka terjadilah mujizat. Iman menjadi jembatan atas pemulihan hidup orang percaya. Sehingga tanpa iman, seseorang tidak akan pernah bisa menyadari mujizat Tuhan. Tanpa iman, seseorang tidak akan pernah bisa menyadari mujizat Tuhan. Jadi untuk terjadinya suatu mujizat, maka dibutuhkan iman di dalam kehidupan seseorang. Makanya ketika Yesus menemukan iman itu di dalam hati perwira ini, maka dia mengatakan kepada murid-muridnya dan kepada orang yang mengikutinya, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak aku jumpai seorang pun di antara orang Israel." Betapa pentingnya iman juga sebagai dasar, sebagai jembatan untuk mujizat Tuhan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Yang ketiga, bagaimana mujizat terjadi? Yaitu adanya kehendak Allah yang dinyatakan dalam kehidupan seseorang. Tanpa kehendak Allah, maka tidak akan terjadi suatu mujizat. Jadi Allah yang menghendaki itu terjadi di dalam kehidupan orang percaya, maka terjadilah suatu mujizat. Makanya ketika seorang perwira ini datang kepada Yesus dan memohon kepadanya, "Tuhan, sembuhkanlah hambaku yang lumpuh, dia sangat menderita." Lalu apa kata Yesus? "Aku akan datang menyembuhkannya." Namun dengan iman dia menjawab, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan sepatah kata saja maka hambaku akan sembuh." Lalu Yesus menyatakan kepadanya, "Jadilah kepadamu seperti yang kamu percayai." Maka pada saat itu juga hambanya itu sembuh. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika saat ini kita ingin mengalami satu mujizat, mujizat kesembuhan, mujizat pemulihan keluarga, mujizat pemulihan di dalam persoalan hidup, apapun yang menjadi pergumulan kita, tantangan kita, maka mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Tuhan untuk dinyatakan kuasanya. Dengan demonstrasi kuasa Allah di dalam kehidupan saudara, dan dengan iman saudara terima itu dengan sungguh-sungguh dalam hati, maka Allah, ketika Allah menyatakan kehendaknya, kalau itu terjadi, maka mujizat akan terjadi. Keluarga saudara akan dipulihkan. Sakit penyakit saudara akan dipulihkan. Segala persoalan saudara akan dipulihkan. Dalam kehidupan saudara, Tuhan akan menolong. Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Dengan ketiga hal ini, mari kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Lalu, apakah yang akhirnya kesimpulannya bicara tentang mujizat? Maka mujizat itu sesungguhnya, mujizat adalah pemulihan yang terjadi oleh kuasa Allah yang hanya disadari oleh orang yang memiliki iman di dalam kehendak Allah. Biarlah kebenaran firman Tuhan, renungan kita pada saat pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kita tetap meminta mujizat kepada Tuhan, meminta demonstrasi kuasa Allah dengan iman, dan kehendak Tuhan akan dinyatakan. Lalu bagaimana dengan orang yang sembuh tapi tidak memiliki iman? Maka dia tidak akan pernah menyadari kalau itu adalah mujizat Tuhan. Hanya orang-orang yang berimanlah yang menyadari demonstrasi kuasa Allah dan kehendak Allah, sehingga itu baru terjadi mujizat. Karena iman adalah jembatan untuk kehendak Allah dinyatakan dalam kehidupan orang percaya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.